alam yang memiliki ketinggian 260. Suatu bangunan dibuat atau didirikan oleh manusia pada dasarnya adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri, semisal untuk hunian atau tempat tinggal, sebagai tempat bekerja atau beraktivitas, tempat hiburan atau rekreasi, tempat beribadah, tempat berlindung dari bahaya, tempat pelayanan, dan lainnya. Melihat dari tujuan didirikannya suatu bangunan dengan keragaman fungsinya, maka sebelum bangunan itu dibuat, diperlukan adanya perencanaan yang matang, yang meliputi perencanaan desain bangunan, fungsi dan kegunaan, analisa tempat, bahan serta biaya, peralatan, tenaga pelaksana, dan lainnya. Agar bangunan itu bisa terwujud sesuai dengan harapan yang telah kita rencanakan. Namun, baik dalam proses pembangunan maupun setelah bangunan berdiri, bangunan itu menjadi hancur dikarenakan beberapa faktor, di antaranya adalah 1. Adanya konstruksi bangunan yang salah. Perancangan konstruksi yang keliru berdampak besar bagi keseluruhan proyek. Secara garis besar, terdapat berbagai faktor yang berpengaruh besar dan dapat menjadi parameter terhadap kegagalan konstruksi yang menyebabkan bangunan itu hancur atau roboh. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari faktor eksternal dan internal. Lantas apa saja yang menjadi penyebab kegagalan konstruksi tersebut? 1. Kesalahan dalam perencanaan dan perancangan. Perencanaan dan perancangan merupakan aspek utama yang sangat vital dan perlu diperhatikan, karena dengan perencanaan yang kurang matang dan kurang tepat, justru dapat menyebabkan kegagalan dalam konstruksi tersebut. Jika rencana tidak sesuai dengan acuan dalam perhitungan, akibat yang ditimbulkan akan sangat merugikan. Karena itulah, dalam proses perencanaan dan perancangan perlu dilakukan dengan hati-hati dan teliti untuk memastikan desain bangunan yang dibuat. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam perencanaan struktur bangunan adalah beban minimum perancangan bangunan itu sendiri. Kedua, kesalahan dalam pelaksanaan. Tahap pelaksanaan juga memiliki peranan penting dalam terjadinya kegagalan konstruksi yang tentunya berorientasi pada pihak pelaksana proyek atau kontraktor. Faktor yang dapat menjadi penyebab utama pada tahap ini diantaranya seperti metode pelaksanaan yang salah, tenaga kerja yang kurang berpengalaman dan tidak bisa dipercaya, hingga penggunaan peralatan yang tidak efektif. Ketiga, kesalahan dalam pengawasan. Pada saat melakukan pembangunan, tentu pada saat pekerjaan tidak boleh dilepaskan begitu saja, tetapi perlu didampingi oleh seorang pengawas. Karena apabila pengawasan dilakukan secara sembarangan, maka potensi kegagalan struktur bangunan akan lebih besar. Keempat, kesalahan operasional. Pada tahapan ini, kesalahan lebih berorientasi kepada pihak pemilik bangunan yang melakukan pergantian atau merubah fungsi awal pada bangunan yang dibuat, semisal melakukan perubahan berupa menambah atau mengurangi bentuk bangunan yang tidak sesuai dengan rencana awal. 2. Karena tindakan korupsi. Pada sektor infrastruktur adalah menjadi lahan yang sering dimanfaatkan oleh para koruptor untuk memanipulasi data dan melakukan tindakan kejahatan lainnya, terutama proyek-proyek pemerintah. Motif dari kejahatan korupsi pun macam-macam, namun yang memiliki dampak pada struktur bangunan adalah mengurangi kuantitas atau jumlah bahan baku dalam proyek pembangunan yang dapat berakibat fatal pada kualitas kekuatan suatu bangunan. Kualitas bahan baku yang tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja bahan dan barang, serta pelaksanaan proses pembangunan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 3. Karena disaster atau terjadinya bencana alam yang menyebabkan terjadinya kegagalan atau hancurnya sebuah konstruksi bangunan merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan dan diprediksi kehadirannya oleh manusia. Faktor ini dianggap sebagai salah satu faktor yang sangat fatal terhadap kegagalan atau kehancuran sebuah bangunan. Oleh karena itu, untuk mengurangi tingkat resiko akibat bencana alam, pemilik bangunan dapat mengalihkan resiko tersebut kepada pihak ketiga, yaitu pihak asuransi. Adapun berbagai bencana alam yang dapat menyebabkan kerusakan bahkan kehancuran konstruksi karena faktor alam maupun karena kelalaian manusia seperti banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan sebagainya. Dari berbagai faktor tersebut, tentunya kita tahu
bahwa untuk membuat sebuah konstruksi dibutuhkan banyak pemahaman. Bagi semua pihak yang terlibat dengan pemahaman tersebut, tentu dapat mengurangi terjadinya kerusakan konstruksi bangunan yang merugikan semua pihak, baik secara material maupun non-material. Namun, selain itu, kegagalan konstruksi bisa diantisipasi dan dihindari dengan melakukan pengujian atau uji kelayakan bangunan, yaitu dengan mengurus SLF atau sertifikat layak fungsi untuk bangunan. 4. Tidak dirawat. Maintenance atau perawatan merupakan salah satu aspek penting yang berpengaruh pada keberlangsungan umur bangunan. Jika dilakukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin dan berkala, maka bangunan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sebaliknya, jika frekuensi perawatan tidak dilakukan secara berkala atau bahkan tidak dilakukan perawatan sama sekali, maka potensi terhadap resiko kerusakan terhadap bangunan juga akan semakin besar. Perawatan dan pemeliharaan dengan dilakukan bukan semata-mata hanya untuk menjaga keindahan bangunan tersebut, tetapi juga untuk mendeteksi apakah terdapat kerusakan fisik bangunan dan infrastruktur bangunan tersebut. Dengan mengetahui kerusakan bangunan sejak dini, langkah perbaikan juga dapat dilakukan dengan cepat, sehingga dapat mencegah kerusakan yang lebih parah. 5. Sengaja dirobohkan. Suatu bangunan atau gedung sengaja dirobohkan karena beberapa alasan, seperti bangunan itu mangkrak atau tidak dilanjutkan proses pembangunannya dikarenakan menyalahi prosedur hukum atau bangunan tersebut tidak memiliki izin persetujuan bangun gedung yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Gedung ataupun bangunan roboh dikarenakan adanya aksi terorisme yang sengaja merobohkan suatu bangunan atau gedung. Karena usia bangunan itu tua dan berbahaya jika tetap berdiri, sehingga harus dirobohkan demi keselamatan manusia dan lingkungan setempat. Faktor selanjutnya, mengapa bangunan itu sengaja dirobohkan? Karena lokasi tempat bangunan itu berada akan dibangun gedung atau bangunan lainnya, semisal terkena gusuran. 6. Akibat perang atau huru-hara. Perang, apapun alasannya, akan menimbulkan banyak kerugian, penderitaan, kematian, kerusakan, dan masih banyak lagi dampak buruk akibat adanya peperangan. Seperti rusak serta hancurnya suatu bangunan adalah salah satu contoh kecil. Banyak bangunan dan gedung-gedung yang hancur sehingga tidak dapat difungsikan lagi. 7. Terjadinya kiamat. Jika kiamat sudah terjadi, maka segala kehidupan di dunia akan berakhir. Bangunan serta gedung-gedung yang dibangun seolah menjadi simbol kekuatan dan kesombongan manusia akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Demikian, semoga berguna. Salam Kuli Proyek Indonesia, bangga menjadi kuli, setulus hati membangun negeri.